Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memfasilitasi CGP, salah satu CGP di sekolah ini yaitu Bu Mulyati dalam memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Langsung saja untuk menyingkat waktu Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Antika Handayani. Saya adalah pengajar praktek dari Bu Mulyati Angkatan 10 yang akan membuka pertemuan dan menyampaikan tujuan diskusi kita hari ini. Adapun tujuan kegiatan kita pagi hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada pertemuan pagi hari ini. Yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, kemudian yang kedua merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bacaan tadi bisa membuat acara ini berjalan dengan lebih lancar. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Monggo kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Wa bismillah syukri wa yassir amri wa bil udatin min lisani qawli amal ba'du. Yang terhormat Ibu Atika selaku pengajar calon guru penggerak dan calon guru penggerak yaitu Ibu Mulyati dan Bapak Ibu Dewan Guru SDN Keterkaitan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yaitu tepatnya pada hari ini hari Kamis ya Bu ya. Hari Kamis dalam keadaan sehat walafiat kita bisa berkumpul di ruang SDN Keterkaitan. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang memberikan petunjuk kepada kita semua ajaran yang benar yaitu ajaran agama Islam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini khususnya untuk guru pengajar Bu Antika. Insya Allah di SD sini guru-guru, Bapak dan Ibu guru mendukung sekali ya Bu ya. Seumpama ada simulasi seperti ini, Insya Allah Bapak Ibu mendukung. Jadi semangat ya. Mudah-mudahan Bu Nur tambah maju, tambah semangat ya. Dan yang kedua, mohon maaf Bu Andika ya seperti ini keadaannya di SDN kita yaitu SDN Dekat Wetan. Mungkin kalau dibanding dengan SD-SD yang kota mungkin kurang lebih baik ya. Tetapi kalau di sini insya Allah saya bersama teman-teman sudah menganggap bagus. Mungkin nanti kalau Bu Nur sudah menjadi guru penggerak, mungkin Bu Nur yang akan menambah yang lebih maju dan sebagainya. Itu saja pembukaan dari saya, cukup sekian dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan pagi hari ini. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan CGP, Bu Mulyati telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi dan cita-cita sekolah di satuan pendidikan masing-masing bersama murid dan rekan sejawat serta atas dukungan Ibu Kepala Sekolah. Langsung saja monggo Bu Nuri untuk dilanjutkan proses diskusi.
Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Ketulitan, Ibu Hajati Rahayu. Yang saya hormati Ibu Antika selaku pengajar praktik, pendamping saya dalam belajar menjadi calon guru penggerak, dan rekan-rekan Bapak Ibu guru yang berbahagia. Puji syukur karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul di sini. Di sini kita akan diskusi sharing bersama terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah kita demi kemajuan sekolah kita. Untuk mengawali diskusi pada kali ini, mohon izin saya akan membacakan sebuah visi dari Bung Karno. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora, membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kleber, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Sedikit puisi yang membakar semangat kita dari Bung Karno, mengingatkan, beliau berpesan pada kita bahwa negara Indonesia itu negara yang kaya akan alamnya, kemudian sumber daya manusia juga budayanya. Beliau bermimpi bahwa sebesar apapun perubahan, sebanyak apapun perubahan, Indonesia tetaplah Indonesia. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu guru, kita pasti punya mimpi, punya impian sekolah yang seperti apa. Kita ingin murid kita nantinya menjadi seperti apa. Itu adalah tugas kita bersama. Nah, tadi untuk mencapai tujuan itu tentunya kita harus punya visi dan prakarsa perubahan. Visi adalah rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai dan tujuan di masa depan. Sedangkan prakarsa perubahan adalah langkah awal untuk memulai perubahan. Jadi jika visi itu adalah tujuan kita, kita pasti punya langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sekarang
untuk lebih memahami atau merumuskan visi yang sesuai dengan tujuan kita. Di sini Bapak Ibu kita berdiskusi bersama untuk melengkapi kalimat rumpang berikut ini untuk sebagai pemantik, sebagai pemandu kita dalam menyusun visi sekolah kita. Untuk pertanyaan yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang, coba kita telah bersama mimpi-mimpi kita. Kita inginkan murid-murid yang seperti apa? Berani bisa menyebarkan idenya. Kita bermimpi tentang murid-murid yang bagaimana yang kita inginkan. Saya memimpikan. Terima kasih Bu Nuri. Saya memimpikan murid-murid yang berkarakter dengan emosional, sosialnya berkarakter yang lebih baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Jadi saya ingin memimpikan murid-murid yang mandiri, murid-murid yang mengetahui bagaimana dia itu merasa sopan dengan orang yang lebih tua, pastinya dengan guru, dengan orang tua. Lalu di sini saya juga ingin memimpikan bahwa murid ingin juga mengenal karakter mereka untuk yang lebih baik lagi, seperti itu. Mungkin itu sebagian mimpi dari Bu Leni dan Bu Farah. Kita semua juga punya mimpi murid seperti apa yang kita dambakan. Ada yang ingin punya karakter baik. Kita bermimpi supaya anak-anak didik kita besok setelah lulus sekolah bisa tercapainya, bisa menjadi sukses, minimal seperti kita yang bisa berada di depan mereka. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah mereka punya karakter yang unik. Kita punya karakter yang beragam. Menurut Pak Fahmi bagaimana? Ya, terima kasih. Mungkin kalau menurut saya percaya bahwa murid itu memiliki karakter yang berbeda. Ya, dari setiap murid itu atau siswa pasti punya karakter yang berbeda-beda. Demikian. Benar sekali, tidak mungkin kita mengajar 96 siswa ini punya karakter yang sama, kita bawa ke A, ikut A semua. Alangkah indahnya kalau seperti itu ya. Ada yang diajak ke utara, maunya ke selatan. Di sekolah saya mengutamakan seperti apa ya, Bu Yevi? Di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter supaya murid-murid kita itu bisa mempunyai rasa percaya diri. Cuma itu saja. Terima kasih. Ya, kita di sekolah kita selalu mengutamakan murid-murid kita, Bapak Ibu guru. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa saya akan mewujudkan yaitu anak-anak yang harus tahu karakternya masing-masing dan harus tahu tanggung jawabnya kepada adik atau kakak kelas, dan semuanya itu bertujuan pada karakter yang ada di masing-masing. Sudah cukup. Baik, terima kasih Bu Sri. Memang harapan kita semuanya adalah satu tadi, kita memiliki siswa yang berkarakter baik. Itu yang sangat penting ya Bapak Ibu. Karakter itu nomor satu. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk, boleh berbagi lagi Bu Farah? Saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk memberikan contoh teladan bagi murid saya, dan saya yakin bahwa mengutamakan pendidikan itu sangat penting bagi anak sekarang. Terima kasih Bu Farah. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa, ini boleh minta tandanya lagi untuk merupakan pendapatnya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham betul bahwa setiap peserta didik memiliki keberagaman yang berbeda.
Benar sekali. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tentu saja kita memimpikan. Kalau mimpi pastinya mimpi yang indah-indah gitu. Mana ada orang yang mau bermimpi buruk. Ya, kita ingin siswa kita yang memiliki karakter baik. Kita ingin mereka memahami dirinya, potensi dirinya. Nah, tugas kita sebagai guru adalah mendampingi, mengantarkan mereka menjadi pribadi yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu, kalimat rumpang ini setelah kita melengkapi menjadi sebuah paragraf, coba kita telaah visi sekolah kita. Visi SD Negeri Dekat Wetan, unggul dalam prestasi, berlandaskan pada iptek dan intak yang berakar pada budaya bangsa dan berwawasan lingkungan. Kira-kira dari impian-impian kita tadi seperti itu, apakah sudah sesuai dengan visi SD kita, Bapak Ibu? Kalau memang sudah sesuai, berarti kita perlu meningkatkan. Kalau memang ada yang belum sesuai, berarti kita harus memperbaiki kembali demi kemajuan sekolah kita. Nah, untuk mewujudkan visi itu kita punya prakarsa perubahan. Selama ini yang sudah kita lakukan di sekolah kita yaitu memaksimalkan kegiatan pembiasaan untuk menumbuhkan karakter profil belajar Pancasila. Tentu saja setiap hari kita sudah punya kegiatan pembiasaan, ada Joko Rekol. Kalau upacara bendera itu sudah pasti ya setiap hari untuk menumbuhkan rasa nasionalisme mereka. Kemudian setiap hari Selasa pembiasaan kita itu berolahraga, senang sebelum memulai pelajaran. Hari Rabu kita menyanyikan lagu wajib nasional, itu juga meningkatkan nasionalisme mereka. Hari Kamis kita ada pembacaan Asmaul Husna bersama. Kemudian hari Jumat tidak ada senam, habis itu kerja bakti. Kira-kira apa yang sudah kita lakukan itu sudah mendukung visi dari SD kita, Bapak Ibu? Sudah? Ya, sudah. Apakah prakarsa perubahannya cukup ini saja yang kita lakukan, atau kita harus melakukan gebrakan baru, atau kita punya ide-ide yang baru supaya kita itu lebih kalau sekarang dikatakan sudah punya prestasi ya, untuk meningkatkan prestasi kita. Barangkali ada prakarsa perubahan, ada yang mau menambahkan ide, menyumbangkan idenya. Oke, Pak Fahmi. Terima kasih. Mungkin saat ini kita masuk di era di abad itu IT ya. Mungkin barangkali bisa ditambahi pembelajaran yang berbasis teknologi. Terima kasih. Menurut Pak Fahmi ada yang perlu kita tambahkan? Mungkin selama ini kita hanya memaksimalkan di pembiasaannya, mungkin lebih ditambahi di belajar di berbasis teknologi ya. Ya, betul, itu juga sejalan dengan visi kita yaitu unggul dalam prestasi berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Benar sekali Bapak, sekarang itu anak-anak itu sangat dekat dengan teknologi, tidak bisa dipungkiri, mereka itu tidak bisa lepas dari HP. Oke. Bahkan pengetahuan mereka menggunakan HP itu lebih paham mereka daripada kita yang kadang itu ya itu saja kadang kita minta bantuan anak-anak. Nah, tugas kita karena mereka sudah memiliki didampingi oleh gadget seperti itu, tugas kita adalah mengarahkan bagaimana cara menggunakan teknologi yang benar. Nah, ya Bapak Ibu, setelah kita menelaah visi sekolah kita, di sini saya sebagai calon guru penggerak juga belajar tentang membuat visi dan prakarsa. Di sini visi yang saya buat yaitu mewujudkan peserta didik yang berakar daya, berakhlak, berkarakter, cerdas dan berbudaya sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ini juga saya menyusun visi juga tetap saya berlandaskan dengan visi sekolah kita. Jadi kita lebih dikembangkan lagi. Tadi saya sebutkan di komponen visi saya ada berakhlak, berkarakter, cerdas dan berbudaya. Di sini berakhlak itu menggambarkan profil pelajar Pancasila dengan dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkarakter juga menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi gotong royong dan mandiri. Cerdas
menggambarkan profil pelajar Pancasila yang dimensi kreatif dan bernalar kritis, berbudaya, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi berkebinekaan global. Insya Allah dari visi itu sudah mencakup tujuan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, prakarsa perubahan yang saya ambil kebetulan kok kita sehati ya Pak Fahmi. Lagi kita sehati ya, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berbasis teknologi. Alhamdulillah untuk kelas 6 itu karena ruangnya juga di sini, kita punya Chromebook yang juga di sini. Jadi sebulan sekali saya minta mereka, kadang itu saya suruh bawa HP untuk seperti penilaian harian itu sudah saya berbasis IT. Kemudian saya pernah mengajarkan Canva kepada mereka juga menggunakan Chromebook saya buat pembelajarannya, membuat media dengan IT juga. Nah selanjutnya Bapak Ibu, ini yang baru bagi kita yaitu tahapan Bagja dalam membuat visi sekolah. Jadi ada B, buat pertanyaan utama define. A, ambil pelajaran discover. Gali mimpi dream, jabarkan rencana desain dan atur eksekusi deliver. Jadi dalam membuat visi itu sebenarnya tidak bisa langsung menjadi sebuah kalimat, tetapi ada prosesnya Bapak Ibu. Seperti ini sedikit saya jelaskan tentang Bagja. Proses saya dalam menyusun visi itu melalui tahapan Bagja. Yang pertama yaitu tahapan buat pertanyaan utama atau define. Tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang pentingnya mengembangkan keterampilan peserta didik dan menggunakan teknologi. Tentu saja kita diawali dengan diskusi dahulu dengan ibu kepala sekolah, dengan teman-teman, karena tidak mungkin saya bekerja sendiri. Yang kedua, mencari referensi mengenai aktivitas yang dapat mengembangkan keterampilan peserta didik. Kita juga tidak bisa menutup mata ya, kita harus tidak apa-apa kok sering tanya ya Bapak Ibu ini, tidak apa-apa, itu demi kemajuan kita. Jadi kita cari referensi baik itu dari internet atau dari rekan sejawat. Kemudian tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran atau discover. Tindakan yang saya lakukan yaitu mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang meningkatkan keterampilan peserta didik dari rekan sejawat satu sekolah maupun dari media sosial. Yang kedua, membuat media pembelajaran interaktif dan penilaian harian berbasis teknologi. Oke, untuk setelah langkah pertama saya berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian tetap saja saya mencari contoh nyata karena apa ya, kalau hanya berupa bayangan itu sulit. Ya, jadi saya tipenya juga orangnya seperti itu. Jadi saya melihat contoh-contoh akhirnya punya referensi untuk dituangkan dalam tugas saya. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi atau dream. Yang saya lakukan yaitu yang pertama memanfaatkan aset sekolah yang dimiliki seperti Chromebook, jaringan WiFi dan sound system. Yang kedua membuat media belajar interaktif. Ya, karena kita sangat terbantu sekali ya, ada Chromebook itu sangat membantu sekali. Jadi saya manfaatkan, pernah saya pinjamkan kepada anak-anak juga untuk belajar. Dan alhamdulillah sekolah kita juga punya WiFi yang bisa kita gunakan. Yang keempat, jabarkan rencana atau desain. Yang saya lakukan adalah mengidentifikasi mata pelajaran yang akan disampaikan dengan basis teknologi, mengatur jadwal kegiatan pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, mengikuti kegiatan pengembang diri tentang penggunaan teknologi. Jadi Bapak Ibu, meskipun kita punya prakarsa perubahan melakukan pembelajaran berbasis teknologi, tapi tidak semua kita paksa dengan teknologi. Karena apa? Terus terang Bapak Ibu, saya juga tidak mampu. Kalau kita setiap hari harus pelajaran ini kita pakai IT, yang ini setiap hari juga kita punya keterbatasan. Jadi kita bisa memilih, oh dalam minggu ini yang saya mau pakai adalah pelajaran ini, materi ini, atau sebulan sekali lah untuk belajar untuk awal-awal. Jadi kondisional kita buat jadwal karena kita tahu materi yang kita punya. Langkah yang terakhir yaitu atur eksekusi. Yang saya lakukan
Ini kita melibatkan orang lain, ya. Kepala sekolah akan memantau kegiatan. Yang kedua, refleksi diri bersama siswa dan rekan sejawat untuk melakukan perbaikan. Jadi setelah kegiatan sudah dilakukan, tentu saja kita konsultasi lagi dengan Ibu Kepala Sekolah, apakah ini sudah tepat atau harus ditingkatkan kembali. Nah, Bapak Ibu, itu tadi tahapan baca yang sudah saya lakukan sehingga saya muncullah visi tadi dan prakarsa perubahan. Nah, setelah membuat visi itu tahapan atau aksi nyata praktek kita yang saya lakukan di sini ada 3 langkah. Yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga refleksi. Untuk persiapan, saya persiapan yang pertama berdiskusi dengan kepala sekolah terkait aset sekolah yang akan dipakai pada kegiatan pembelajaran yang berbasis teknologi. Selanjutnya saya berkolaborasi dengan rekan guru untuk berbagi praktik baik dan menyiapkan media pembelajaran secara mandiri. Seperti yang saya jelaskan di awal persiapannya tadi, setelah saya diskusi dengan Ibu Kepala Sekolah, saya juga mau izin Ibu Chromebooknya mau saya pakai dimanfaatkan anak-anak. Kemudian juga kita berdiskusi dengan rekan sejawat, dan yang terakhir adalah kembali ke saya lagi, saya harus menyiapkan apa yang saya butuhkan. Selanjutnya Ibu, setelah tahap persiapan adalah tahap pelaksanaan. Kegiatan pembelajaran berbasis teknologi yang saya lakukan dengan menggunakan aplikasi. Yang pertama, Canva untuk membuat media pembelajaran, saya memanfaatkan Canva. Kemudian Bookwidth untuk membuat game puzzle sebagai persepsi, dan Wordwall untuk kuis. Selain menggunakan aplikasi tersebut, pemanfaatan teknologi lainnya adalah materi disampaikan melalui video. Untuk speaking juga saya putarkan video karena anak-anak itu kadang bosen, ya. Gak apa-apa lah, sekali-kali dia putarkan video joget-joget di kelas biar seru. Gurunya juga biar gak stres. Ini yang sudah pernah saya lakukan. Jadi ada video pembelajarannya, Bapak Ibu. Yang terakhir adalah refleksi, mencari tahu kekurangan dan kelebihan dari aksi nyata yang sudah saya lakukan dalam mewujudkan visi melalui prakarsa perubahan sehingga dapat melakukan perbaikan pada kegiatan selanjutnya. Tentu saja Bapak Ibu, setiap kita melakukan kegiatan kita harus refleksi. Kita istilahnya mencari apakah yang sudah kita lakukan itu sudah baik, apakah ada yang perlu diperbaiki atau ada yang perlu ditingkatkan atau ada yang perlu diganti. Oke, demikian Bapak Ibu presentasi dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Monggo, waktu dari Bapak saya persilakan. Sudah nih, sepertinya ada yang mau ditanyakan ini. Disampaikan maksudnya. Terima kasih Bior atas presentasinya tadi, penjelasannya mengenai perubahan prakarsa perubahan pembelajarannya. Di sini saya mau tanya, di sekolah kita ini kan sekolah adiwiyata, mengapa kok yang diambil itu perubahan menggunakan pembelajaran teknologi? Terima kasih, betul. Sekolah kita adalah sekolah adiwiyata yang tentunya nomor 1 adalah lingkungan. Kenapa saya memilih prakarsa perubahannya itu dari teknologi? Yang pertama, untuk di kegiatan adiwiyata kita sudah punya pembiasaan Jumat bersih. Jadi kita memanfaatkan Jumat bersih itu untuk mengaktifkan anak-anak bekerja bakti membersihkan lingkungan. Kemudian juga sudah ada pos-posnya, piket-piketnya. Oh, musola ini tugasnya ibu guru ini, bapak guru ini sama anak-anak ini. Sudah ada posnya masing-masing. Kenapa saya memilih prakarsa perubahannya itu teknologi, pembelajaran berbasis teknologi? Pertama, saya ngajar kelas 6, Bapak Ibu. Kelas 6 itu adalah setelah ini kita mengantarkan mereka belajar di sekolah lain yang kita tidak tahu. Sekolah baru itu sekolah yang unggul di mananya kita tidak tahu. Ini berkaca dari anak saya sendiri, waktu itu dia di SMP dia cerita, "Ma, tugasku itu Canva terus." Dari situ saya akhirnya bagaimana kalau anak-anak saya ajari tentang Canva supaya mereka siap nanti di SMP-nya. Jadi mereka punya bekal.
Jadi itu juga kita kembali lagi ke misi kita tadi iptek. Jadi itu Bu Reni mungkin yang sudah kenapa saya kok memilih teknologi itu tadi. Oke, Bu Sri. Bu Sri. Saya ini mau tanya tentang prakarsa perubahan. Itu sesuai dengan usia saya, Bu. Kan gini, saya kan sudah hampir pensiun. Nah, untuk mengikuti perubahan dengan teknologi seperti ini, otomatis saya kan sudah tidak bisa mengikuti. Nah, bagaimana ini? Terima kasih Bu Sri. Jangankan Bu Sri yang sudah 1 tahun lagi pensiun, lah saya aja Bu kalau tidak dipaksa itu ya sama. Jadi begini Bu Sri, memang kalau teknologi ini mungkin cenderungnya idealnya itu pada Bapak Ibu guru yang masih muda-muda. Betul sekali, untuk pembelajaran berbasis teknologi itu pertama itu kita harus ini dulu, kita punya keinginan dulu. Kita punya keinginan, kita mau, karena pasti ribet kita menyiapkan medianya, kita googling cari video apa, membuat media ini, belum nanti ngusung soundnya dari kantor ke ruang jenengan yang agak jauh dan sebagainya. Pertama memang satu ya dari dalam yang tua Bu Sri, yang muda aja kalau tidak dipaksa itu udah berangkat. Ya. Maksud saya sendiri Bu Sri, saya juga alhamdulillah masuk di calon guru pendidikan guru penggerak itu setiap hari tugasnya teknologi itu ya 2 tingkat tugasnya. Akhirnya saya mau belajar untuk belajar Canva, belajar ini itu. Begini Bu Sri, untuk mensiasatinya kelas 3 itu kan Bu Sri ngajar tidak sendiri. Di situ kan Bu Sri hanya mengajar tematik. Sedangkan mapel yang lain kan ada PJOK, ada PAI, ada bahasa Arab dan sebagainya. Nah, bisa memanfaatkan mungkin kelas 3 itu loh Bu, gak pernah diajari pakai sound pakai itu ya. Nanti mungkin di guru yang lain bisa memanfaatkan itu. Juga pernah Bu Sri untuk yang kelas 3 itu kegiatan ekstra pramuka ya Bu Farah. Jadi kegiatan ekstra pramuka itu pernah kita kumpulkan juga di ruangan, kita putarkan video dan alhamdulillah anak-anak itu antusias sekali. Jadi Bu Sri tidak perlu takut khawatir, tidak apa-apa. Nanti dibantu sama yang muda-muda, Bu Sri cukup duduk manis dan mendampingi, melihat saja. Mungkin ada tambah lagi? Bapak Ibu guru, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya panjenengan semua untuk hadir di forum ini. Kita diskusi bersama tentang visi dan visi sekolah kita. Semoga dari sini kita bisa menjadi guru yang satu mengutamakan anak didik kita, dan dua kita ini yang paling penting Bu ya, pendidikan karakter yang harus kita tanamkan pada anak-anak yang itu dibutuhkan pada masa depan mereka. Terima kasih, demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Bu Nuriyanti. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nuriyanti yang telah mempresentasikan visinya sebagai guru di satuan pendidikan. Nah, pada kegiatan ini cukup menarik Ibu. Saya di sini ikut belajar meskipun saya sudah pernah menerima materi ini di angkatan 5, sekarang angkatan 10, kayak membuka memori saya. Saya dulu CGP itu bagaimana. Kemudian pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Bu Sri itu juga cukup menggelitik saya sebagai kapten belajar ID di Kabupaten Ibu ya, kebetulan. Di sekolah kami sendiri di SMP Sarejo kasusnya juga hampir sama dengan panjenengan Ibu. Banyak guru-guru senior, kami juga dapat bantuan kelompok ini saya bawa. Jadi dapat bantuan 15, guru-guru yang sudah mendekati usia pensiun biasanya seperti panjenengan. Tetapi benar yang dikatakan Budi tadi, yang penting ada kemauan untuk belajar. Meskipun panjenengan hanya belajar Google Slide aja, satu aja, minimal panjenengan tahu. Jadi nggak harus semuanya bisa kayak Bu Nuri tadi, ada Canva, ada Wordwall, ada apa tadi Bu satunya Bu tadi? Nah itu panjenengan nggak harus menguasai semua, cukup satu saja, tapi panjenengan bisa. Nah, kan itu untuk persiapan nanti panjenengan menjelang pensiun. Gitu. Jadi
pagi hari ini saya mendapat praktik baik yang luar biasa dari pengalaman Bapak Ibu yang senior, kemudian Bapak Fahmi yang idenya sudah gimana Bu kalau kita menambahkan teknologi. Jadi kita tahu bahwa biasanya yang terkenal itu yang di daerah kota itu pemanfaatan teknologinya luar biasa. Kita di sekolah-sekolah yang agak di luar kota tetap bisa memanfaatkan terutama bantuan produk yang diberikan oleh pemerintah. Karena banyak ditemukan Bapak Ibu, ketika saya pengibasan di daerah Lamongan Utara, itu ada kepala sekolah yang melarang gurunya menggunakan Chromebooknya itu. Jadi hanya dipakai untuk ujian saja. Iya, eman sekali Ibu, karena itu Pusdatin itu lebih suka kalau Chromebooknya rusak karena dipakai, bukan rusak karena di dalam lemari. Nah ini teman-teman yang masih muda, monggo angkatan berikutnya daftar Ibu. Oke, daftar ikut calon guru penggerak. Nah keren ini Ibu. Jadi panjenengan nanti semakin banyak CGP di sekolah tersebut, maka mindsetnya akan mudah sekali untuk menerima inovasi. Oke. Kemudian penutupnya Bapak Ibu, saya ingin bertanya. Menurut panjenengan, bebas monggo Pak Fahmi boleh, Bu Sri boleh, kemudian Pak siapa ini? Pak Farah. Dari kegiatan kita hari ini, menurut panjenengan yang paling menarik apa itu? Satu kalimat saja. Bebas monggo. Yang paling menarik tadi itu di Bu, cara menyampaikan diri dalam mengajar tadi. Cara menyampaikan diri dari mengajar tadi kepada siswanya itu ada banyak opsi, mulai dari ada Wordwall, Canva, dari aplikasi-aplikasi IT yang bisa mendukung siswa itu lebih semangat lagi untuk belajar seperti itu. Terima kasih Mbak Farah. Kemudian Bu Ren. Yang paling menarik dari kegiatan yang dilakukan Bu Nuryati hari ini? Yang paling menarik dari Bu Nuryati tadi pembelajaran, perubahan pembelajarannya yang berbasis teknologi. Jadi saya itu ingin menariknya itu saya ingin belajar kepada Bu Nuryati. Itu inspirasi CGP angkatan 11. Yang paling menarik untuk Bu Nuryati. Bu Nuryati setiap hari itu kalau mengajar menggunakan IT, menggunakan alat elektronik. Jadi saya seandainya masih muda juga ingin itu. Berhubung saya tua tinggal 1 tahun, ya terus gimana ya apa adanya saja. Ya pokoknya yang lain lebih aktif lagi gitu. Siap Ibu, terima kasih. Monggo Ibu. Kebetulan Bu ya, di sini juga saya wali murid kelas 6. Anak saya juga diajar Bu Nur. Nah, dari sini anak saya di rumah itu bercerita gini, "Mak, aku mau lo nang sekolah dari isok ini terus maju sampai isok mah diajari Bu Nur didik enak mah diajar Bu Nur." Jadi kalau Bu Nuri menyampaikan materi itu ya step by step. Misalkan anak nggak tahu tuh ya, jadi tahu, jadi rasa ingin tahunya itu tinggi. Iya. Terima kasih. Jadi ini paket lengkap ya Bu Nuri, karena ada wali muridnya juga, ada rekan sejawat. Nah ini paket lengkap. Monggo Pak ahli IT. Bukan ahli peluit. Ya. Kalau menurut saya sudah sangat bagus dari Bu Nuryati, mulai anak kelas 6 yang tidak tahu IT jadi ngerti IT. Ya, jadi anak-anak itu kalau di rumah HP itu tahunya untuk game saja dia. Kan buka Google itu kok ada pertanyaan soal, ayo cari di Google. Apa Pak Google Pak? Gitu. Jadi menggunakan HP itu hanya untuk game saja. Padahal HP itu HP pintar. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah merefleksikan kegiatan kita hari ini.
Kemudian ada satu tambahan lagi untuk Bu Reni, khususnya Bu Reni, calon CGW berikutnya. Panjenengan tahu Bu Nuri ini Bu, awalnya tugas pertamanya itu tidak karu-karuan. Tapi sekarang kita lihat tanpanya sudah mulai peningkatan, komunikasinya itu pendiam Bu. Begitu call itu awalnya panas, arme ngomong di forum, tapi begitu mengikuti CGW panjenengan akan terbangun. Jiwa belajarnya itu mulai dari keterampilan IT-nya, komunikasinya, otomatis akan belajar dari teman-temannya. Jangan khawatir. Jadi panjenengan nanti akan dapat bekal. Mbak Farah ini juga segera mempersiapkan diri. Nanti kalau ada kesulitan, mohon Bu Nuri sama teman-teman siap berkolaborasi. Nah, saya sangat bangga dengan SD Negeri Wetan ini karena dukungannya luar biasa, baik dari kepala sekolah maupun dari teman-temannya, karena tidak semua sekolah mendukung seperti ini. Jadi ada yang kegiatan seperti ini belum selesai sudah hilang semua. Itu terjadi. Tapi alhamdulillahnya kalau di jenjang SD saya yakin dukungannya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Jadi, langsung kita tutup ya Bu Ibu. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah mengikuti kegiatan kita hingga saat ini. Dan kami berdua, Bu Nuri dan saya selaku pengajar praktek angkatan 10, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perilaku maupun perkataan kami berdua yang kurang sopan atau kurang berkenan di hati panjenengan sekalian. Kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.